Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita senantiasa mengawali pembelajaran dan pertemuan kita dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan supaya lebih berkah ya, kita akan awali dengan ayat Al-Quran. Pembiasaan karakter baik membaca ayat Al-Quran. Silakan dibuka surat Al-Quran yang ada di halaman 57 ya. Al-Imran ayat berapa itu? Ya betul, 104. Kita isti'adzah bareng ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Silakan tolong ada yang bacakan artinya. Mangga yang suaranya lantang. Siapa? Livia, betul. Sok Livia. Artinya, dan hendaklah di antara kamu pada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyertai berbuat yang makruh dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surat Al-Quran Al-Imran ayat 104. Ya, betul. Sadaqallahul azim. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Sebelumnya Bapak ingin absen dulu yang tidak hadir saja. Siapa yang nggak hadir? Cung. Siapa? Tisa, ya. Mau tidak hadir mau bisa ngacung. Tisa aja. Tisa sakit. Terus udah. Nuryanti izin ya. Tisa sakit. Oke. Udah itu aja. Yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Amin. Lahir dan batinnya. Amin. Yang sedang ada keperluan semoga dimudahkan semua urusannya. Amin. Bi barokati umul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, untuk materi kita kali ini yaitu seperti yang Bapak sampaikan tadi tentang dakwah ya. Khutbah, tabligh dan dakwah. Nah, oke. Jadi ini ada ibadah dalam agama Islam yang dinamakan dengan dakwah ya, mencakup tabligh dan juga khutbah. Dan ini sangat penting ya. Ini sangat penting. Kenapa penting? Kira-kira menurut kalian, kalau nggak ada yang dakwah, apa yang terjadi? Misalkan ada orang minum pakai tangan kiri, terus nggak ada yang ngelarang gitu, nggak ada yang ngingetin, apa yang akan terjadi? Akan terjadi kebiasaan yang buruk. Tapi kalau diingatkan, berubah. Mengingatkannya caranya harus dengan cara yang tegas, keras atau lembut? Contohnya gimana? Livia, misalkan begitu ya. Jadi ada itu ya intonasi yang lembut begitu, kayak gitu. Ya memang begitu ya. Jadi dakwah itu tadi kan di Quran surat An-Nahl
Ayat 125 juga seperti itu ya. Yang ayat yang kita baca itu ada panduan untuk berdakwah. Oke. Jadi dakwah itu sangat penting ya, karena dia bisa merubah kebiasaan yang bagus. Contohnya seperti itu. Oke, materi kita kali ini adalah khutbah, tabligh dan juga dakwah. Sedikit Bapak sampaikan tujuan pembelajarannya. Jadi melalui proses belajar hari ini nanti kalian mengamati video ya, kemudian berdiskusi kelompok gitu ya, kemudian mengerjakan LKPD juga tentang khutbah, tabligh dan dakwah. Diharapkan kalian bisa menguraikan definisi khutbah, tabligh, dakwah. Kemudian diharapkan kalian juga bisa membedakan semuanya. Tapi nanti biar lebih jelas, Bapak akan tampilkan ringkasan materi ya. Bapak ngerekam presentasi ringkasan materi. Kalau seandainya ada yang belum kalian pahami atau menurut kalian perlu ditanyakan atau penting gitu ya, sok sambil dicatat, ditulis ya di buku yang ada ya, di buku yang ada dulu ya, seperti itu. Bisa dipahami ya? Kita akan coba lihat video dan nanti kalian bisa mencantumkan hal-hal yang sekiranya penting atau perlu dipertanyakan ini di LKPD ini. Duduknya silakan berkelompok sesuai dengan kelompok yang ada, yang pernah kalian buat. 5 kelompok ya? Sok mangga silakan. Silakan. Nanti setiap kelompok dapat LKPD masing-masing ya. Yang ikhwan coba seperti yang akhwat, jadi melingkar, kursinya melingkar. Nama kelompoknya boleh kalian ganti. Nama kelompoknya boleh diganti ya, terserah. Tapi wala anu aneh-aneh. Maksud aneh teh jangan mengandung nyinggung unsur sara, pornografi, pornoaksi. Gimana? Gak boleh ya. Tapi kalau yang membuat semangat ya, kalau yang lucu-lucuan boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau menyinggung sara, pornografi nggak boleh. Silakan, ini LKPD-nya untuk masing kelompok. Ditulis nama kelompoknya di LKPD. Apa nama kelompoknya? Wah, luar biasa. Asyidiqiyah ya. Asyidiqiyah. Oke. Yang lain silakan tentukan nama kelompoknya. Hasanah. Oke, bagus. Hasanah pahala ya, kebaikan. Ya, nggak apa-apa. Keren, keren. Oke. Kita lihat dulu video ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, sekarang adalah mapel pendidikan agama Islam bersama Bapak Firman Arifin. Kita akan memulai dari dasar yang harus kalian capai pada pembelajaran kali ini. Ada 4 aspek ya. Karena di antaranya ada aspek spiritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan. Untuk aspek spiritualnya, kalian mampu menerapkan ketentuan khutbah, tabligh dan juga dakwah di masyarakat sesuai dengan syariat Islam. Nah, untuk tuntutan sosialnya, kalian diharapkan mampu menjaga kebersamaan dengan orang lain dan saling menasihati melalui khutbah, tabligh dan juga dakwah. Kemudian capaian kognitifnya yaitu diharapkan kalian mampu menganalisis pelaksanaan khutbah, tabligh dan juga dakwah. Jadi ada tujuan khususnya, yaitu setelah mendengar video ini, Bapak harapkan semua dapat memiliki gambaran minimal ada sedikit tentang khutbah, tabligh dan juga dakwah secara baik. Kita mulai dengan khutbah dan juga tabligh. Yang pertama, khutbah ini berasal dari kata khutbah, yakhtubu khutbatan. Nah, bermakna memberi nasihat. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Itu sedikit gambaran tentang khutbah, tabligh dan dakwah. Ada yang baru nggak yang kalian dapatkan dari penjelasan barusan? Yang baru kalian tahu? Ada nggak?
Atau semuanya pernah kalian dapatkan itu? Ada nggak? Atau semuanya pernah? Ada. Apa coba? Perbedaannya. Kebayang tapi perbedaannya. Nah, kenapa? Karena nanti akan ada di LKPD yang harus kalian kerjakan sesuai dengan yang tadi ya, kurang lebih gitu ya. Tapi kalian boleh browsing, searching, ulah cicing, ya silakan. Jadi, kerjasama bareng-bareng gitu ya. Silakan kalian buka LKPD-nya di soal nomor 1 sintak pertama, ya. Di situ juga ada materi, boleh kalian jadi referensi, boleh di situ. Ada di sintak pertama ya. Ada di sintak pertama ya. Nah, itu. Coba baca nomor 1 apa? Nah, arahan ya. Bapak sampaikan bahwa tadi kalian sudah menonton atau mengamati sedikit materi ya. Jadi ada gambaran kan tentang dakwah, ada ya. Nah, tugas kalian apa sekarang? Pikirkan, kemudian ingat-ingat kembali. Mungkin pernah ada peristiwa situasi yang berkaitan dengan khutbah, tabligh, dakwah, tabligh akbar gitu ataupun apapun itu, yang menurut kalian ini agak kurang sesuai dengan ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah. Setiap kelompok bisa sama, bisa beda. Apakah ada mungkin khotib yang kurang rukun, atau ada permasalahan antar ustaz gitu ya, atau ada dakwah yang A yang B, yang A emang nggak sesuai nih, harusnya begini misalkan. Jadi kalian sekarang ini dalam pembelajaran ini dan mungkin seterusnya itu akan berusaha cari masalah. Iya benar, serius. Ya, jadi model pembelajaran sekarang itu adalah pembelajaran cari masalah. Bagaimana kalian itu, peserta didik itu, dibuat nyari masalah sendiri. Jadi lain nyari masalah tepungguhnya, datang ke pasar ribut, bukan. Tapi nyari masalah dari materi gitu. Kita materi dakwah nih, kira-kira naon sih di luar udah sesuai dengan materi orang yang nggak sama gitu. Oke, kita tulis, kemudian nanti kalian cari pemecahan masalahnya sesuai dengan pemahaman kalian. Nggak usah takut, ah pasien salah, nggak usah. Pokoknya sok sampaikan aja. Boleh sama dengan kelompok yang lain, bisa jadi beda ya. Dan nanti ada poin-poin yang harus kalian kerjakan di situ. Sekemampuan kalian, setahu kalian, searching, browsing, ulah cicing. Silakan, selamat mengerjakan. Boleh kalian sesuaikan dengan indikator, misalkan ya, itu kan ada indikator, ada kompetensi dasar gitu ya, boleh. Hubungkan gitu, dihubung-hubungkan, dibanding-bandingi. Ini belum mengerti nih, sok silakan. Alasan apa? Alasan untuk dalil ini. Nah, untuk alasan ini, kan ini kalian punya masalah, bisa menyelesaikan, pasti penyelesaian ini kan berdasarkan akal atau berdasarkan dalil. Boleh dalil hukum negara, undang-undang, boleh dalil ayat-ayat Al-Quran. Karena kan ke ayat juga begini, atau kata para ulama itu seperti ini. Referensinya silakan kalian boleh searching. Ya, apapun itu alasannya masuk, bebas. Ya nggak apa-apa, yang penting jadi diagram gitu ya, silakan. Dan nanti tolong harus bisa menjelaskan diagram itu gitu ya. Ini maksudnya gini loh, kenapa di dalam, kenapa di luar gitu. Udah beres diagram. Ini tinggal apa ini? Nah ini berarti ini belum nih, terakhir itu. Tinggal itu ya. Nah, sok. Ya 2 menit. Baik, untuk seluruhnya kalian setiap kelompok buka halaman paling akhir. Di situ ada lembar penilaian untuk kelompok yang tampil. Kita akan lihat kelompok Bunga Raflesia atau apa ini tadi? Uswatun Hasanah ya. Uswatun Hasanah ya. maaf. Tadi ada bilang Bunga Raflesia siapa ya? Enggak ada ya. Uswatun Hasanah. Kelompok Uswatun Hasanah akan merepresentasikan pertama kali ya, pertama kali. Kita berikan semangat dengan tepuk tangan. Silakan.
Jadi kalian tulis di situ kelompok uswatun hasanah, penilaian kalian A, B, C, D. Silakan ya. Berdiri di sebelah sini aja kelompok uswah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok uswatun hasanah yang merupakan Kesalahan terkait materi tersebut di kehidupan sehari-hari, yakni peristiwa yang sering terjadi adalah munculnya aliran sesat. Mengenai pandangan tersebut dalam kehidupan sehari-hari, di sini sikap kita dan umat Islam itu seharusnya tetap berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasul, serta semakin memperdalam ilmu agama baik dalam ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah dalam kehidupan sehari-hari agar tidak terpengaruh terhadap aliran-aliran sesat tersebut. Syarat khotib Islam, baligh, berakal sehat, mengetahui ilmu agama, suci dari hadas. Syarat mubaligh Islam, baligh, berakal, mendalami ajaran Islam. Syarat dai Islam, memiliki motivasi berdakwah, mengetahui hak dan batil, uswatun hasanah. Menguraikan rukun khutbah, tabligh, dan dakwah. Rukun khutbah 1. Hamdalah, sholawat, ayat, wasiat, doa. Rukun tabligh, mubaligh, berakal sehat. Rukun dakwah, dai, mad'u, materi, sarana dakwah. Yang ketiga, permasalahan ketiga adalah temanmu yang sedang bermalas-malasan, penyelesaiannya memberitahu temanmu bahwa bermalas-malasan tidak baik. Alasan, Islam sangat menganjurkan umatnya agar tidak bermalas-malasan. Yang keempat, permasalahan temanmu yang sering bercanda saat melaksanakan sholat, penyelesaiannya menegur temanmu agar tidak bercanda saat melaksanakan sholat. Alasannya karena hukum menjadikan sholat bahan candaan adalah haram. Baik, untuk selanjutnya kami membuka sesi pertanyaan. Bila yang ingin ada ditanyakan, bisa langsung bertanya. Baik, terima kasih. Sekian yang bisa kami presentasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesalahan jelas datangnya dari kami dan kebenaran hanya milik Allah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh tepuk tangan. Oke, sangat baik ya, presentasinya sangat baik, sistematis karena dibimbing dengan lembar kerja ya. Oke, sangat bagus sekali. Tapi tadi ada statement katanya, tolong dinilai ya. Ada membedakan khutbah, tabligh, dan dakwah. Itu mengajak sholat, itu termasuk ke dalam khutbah gitu ya? Tadi ya? Menurut kelompok lain, sepakat atau enggak? Mengajak sholat itu termasuk teks khutbah. Dengan kan khutbah itu ketentuannya ada A, B, C, D ya. Apakah hanya mengajak sholat sudah termasuk teks khutbah atau belum? Kira-kira? Kayaknya belum ya? Nah, itu perbaikannya ya. Jadi ada satu nanti perbaikannya. Jadi yang termasuk ke dalam teks khutbah itu yang seperti apa? Kalau hanya mengajak, kayaknya itu masuknya ke mana? Dakwah, benar. Ke dakwah ya, lebih ke dakwah. Secara lisan. Yuk kita sholat. Seperti itu ya. Jadi ini kurang lebih seperti itu. Ada sedikit masukannya. Menurut kalian ya, setelah tadi mendapatkan pemaparannya, kira-kira ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah itu seperti apa? Persamaan dan perbedaannya kira-kira. Apa persamaannya aja dulu? Sama-sama mengajak kepada kebenaran ya, ke orang lain kepada kebenaran ajaran Islam. Terus perbedaannya? Khutbah mah khusus hari Jumat ya, cara penyampaian. Kalau tabligh mengingatkan juga, tapi apa bedanya dengan khutbah? Kalau tabligh fleksibel, benar, lebih bebas ya. Oke, nggak baku kan? Dakwah kira-kira bisa baku, bisa enggak. Itu dakwah. Bisa lisan, bisa perbuatan. Nah,
tempatnya bebas ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi kira-kira kalian tergambar paham tentang khutbah tabligh dan dakwah? Lebih paham ya, insya Allah ya. Oke. Mungkin untuk itu Bapak rasa cukup ya untuk materi kali ini. Paling refleksinya ya, kira-kira pembelajaran seperti ini dengan yang sebelumnya ada perbaikan nggak? Ada nilai positifnya nggak? Apa kira-kira nilai positifnya dengan adanya AKPD? Apa? Lebih mudah memaparkan materi, lebih terarah nggak? Lebih terarah ya. Kalau masalah mencari masalah gitu ya, kalian disuruh nyari masalah gitu, dengan hanya mendengarkan Bapak ngajar gitu ya, lebih baik mana? 2 hours later. Mending cari masalah ya, karena kalian bisa bereksplorasi, nyari analisis itu kan, bisa memecahkan masalah sendiri. Oke. Kalau kalian rasa ini positif, mudah-mudahan bisa dilanjutkan ke depannya. Kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan bersama-sama berdoa mengucapkan kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Pekan depan insyaallah kita lanjutkan ke kompetensi dasar yang berikutnya, masih tentang khutbah tabligh dan dakwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.